Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebenezer Valentino Karuskali dari Fakultas Hukum Prom 8 dengan NIM akhir 900. Pada video kali ini saya akan membuat tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Konservasi, yang tugasnya yaitu menjelaskan tentang konservasi. Pada pertama, saya akan menjelaskan dasar konservasi, yaitu pengertian dari konservasi. Menurut saya, pengertian konservasi adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam, termaksud keanekaragaman hayati, ekosistem, serta fungsi-fungsi lingkungan yang vital. Konservasi tidak hanya berfokus pada perlindungan spesies tertentu, namun prospeknya luas, tetapi juga pada keseluruhan ekosistem yang menjadi tempat hidup spesies tersebut. Melalui pendekatan ini, konservasi memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan alam, mendukung keberlanjutan sumber daya, serta konservasi juga menjamin bahwa generasi mendatang dapat menikmati dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari konservasi. Konservasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yang masing-masing memiliki fokusnya dan metode yang berbeda pada setiap jenis-jenis konservasi. Konservasi alam adalah salah satu bentuk yang paling dikenal, yang meliputi perlindungan ekosistem, habitat, dan spesies dari ancaman seperti perusakan habitat dan perubahan iklim. Di sisi lain, konservasi sumber daya berfokus pada pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya alam. Ada contohnya seperti air, tanah, dan mineral, dan memiliki tujuan untuk memastikan penggunanya yang berkelanjutan. Selain itu, konservasi budaya juga penting untuk melestarikan warisan budaya serta tradisi-tradisi yang sangat beragam di Indonesia, yang seringkali terancam oleh globalisasi serta perubahan sosial yang sering terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu tujuan dari konservasi. Menurut saya, tujuan utama dari konservasi adalah untuk mempertahankan keanekaragaman hayati yang sangat penting bagi kesehatan planet ini, dunia ini. Dengan menjaga berbagai spesies dan ekosistem, kita sebagai mahasiswa dapat mencegah kepunahan spesies yang dapat menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Konservasi juga berupaya untuk melindungi ekosistem dari kerusakan-kerusakan akibat ulah kita sendiri, yaitu manusia, dan perubahan iklim atau perubahan alam yang kerap kali terjadi. Selain itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi, kita dapat menjamin keberlangsungan sumber daya alam untuk generasi mendatang, memastikan bahwa mereka juga dapat menikmati manfaat dari lingkungan yang sehat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode-metode dari konservasi seperti yang saya dapat dari berbagai info. Ada dua kategori. Yang pertama adalah konservasi in situ dan ex situ. Dan konservasi ex situ. Konservasi in situ itu melibatkan perlindungan spesies dan habitat-habitatnya di lokasi asalnya masing-masing, seperti melalui pembentukan taman nasional yang kita tahu seperti Taman Nasional Bali dan lain-lain, atau kawasan konservasi. Metode in situ ini penting untuk mempertahankan interaksi alami antara spesies dan lingkungannya mereka. Sebaliknya, di konservasi ex situ itu mencakup usaha pelestarian spesies di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, taman botani, atau banggen. Metode ini sering digunakan untuk spesies yang terancam punah dan memerlukan perlindungan tambahan agar tidak punah. Itu adalah penjelasan dari metode. Lalu saya akan menjelaskan pentingnya peran masyarakat atau peran mahasiswa
dalam keterlibatannya. Menurut saya, keterlibatan peran masyarakat dan mahasiswa sangat penting dalam upaya konservasi. Pendidikan dan peningkatan kesadaran lingkungan memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku masyarakat serta mahasiswa terhadap alam. Dengan memahami pentingnya konservasi, individu dan komunitas dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian. Seperti contoh, ada beberapa program seperti reforestasi serta pembersihan pantai yang biasa menjadi budaya, perlindungan habitat. Selain itu, masyarakat juga berkontribusi dengan mengurangi sumber daya yang tidak berkelanjutan, seperti sampah plastik yang kerap kali kita lihat di sepanjang jalan dan mendukung produk yang ramah lingkungan. Menurut saya, keterlibatan aktif masyarakat dapat memperkuat upaya konservasi dan menciptakan dampak positif yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan dari konservasi. Konservasi memiliki tantangan dalam konservasi semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius. Salah satu contoh tantangan yang saya jelaskan adalah contohnya yaitu dari perubahan iklim yang berdampak langsung pada habitat di seluruh dunia. Perusakan habitat akibat urbanisasi, pertanian, serta deforestasi juga menjadi ancaman yang signifikan bagi kelangsungan hidup banyak spesies. Selain itu, perburuan liar dan perdagangan satwa yang seringkali terjadi mengancam populasi dari spesies yang sudah rentan dan terancam punah. Pembangunan yang tidak berkelanjutan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan juga dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem yang parah. Dari semua tantangan tersebut, menuntut solusi yang inovatif dan kolaboratif antara berbagai pihak. Lalu saya akan memberikan contoh beberapa kasus konservatif yang telah menunjukkan hasil positif dan bisa menjadi program. Misalnya, upaya pelestarian orangutan di Kalimantan melibatkan berbagai lembaga dan masyarakat lokal untuk melindungi habitat mereka dari perusakan. Program reforestasi yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia itu memiliki beberapa tujuan yang berguna untuk memulihkan hutan yang telah gundul dan mengembalikan fungsi ekosistem. Selanjutnya, di sisi lain, inisiatif perlindungan terumbu karang di pesisir juga menunjukkan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati laut. Program-program ini tidak hanya berfokus pada perlindungan, tetapi memiliki beberapa fokus lain yang juga melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan legislasi dan kebijakan. Legislasi dan kebijakan pemerintah menurut saya sangat penting dalam mendukung upaya konservasi. Ada beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan, seperti yang mengatur pengelolaan hutan untuk tidak membakar hutan secara sembarangan dan perlindungan satwa liar, memberikan kerangka hukum untuk tindakan konservasi. Itu sangatlah penting. Selain itu, kebijakan pembangunan yang berkelanjutan yang diadopsi oleh banyak negara itu memiliki beberapa tujuan untuk mengintegrasikannya aspek lingkungan dalam proses pembangunan. Menurut saya konvensi internasional seperti ada contohnya CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species juga memainkan peran penting dalam pengendalian perdagangan satwa dan tumbuhan yang sudah terancam punah pada era kali ini.
Semua ini menciptakan landasan yang kuat untuk pelestarian lingkungan dan sumber daya alam di tingkat global. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran mahasiswa. Mahasiswa ini memiliki peran yang sangat penting dalam upaya konservasi lingkungan, baik sebagai agen perubahan maupun sebagai pelopor dalam penelitian dan pengembangan kebijakan. Sebagai generasi muda yang akan mewarisi bumi, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk memahami isu-isu lingkungan dan berkontribusi secara aktif dalam melestarikan sumber daya alam. Ada beberapa peran. Yang pertamanya itu ada dari edukasi dan kesadaran. Penjelasannya, mahasiswa dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan di kampus dan masyarakat. Contohnya melalui kegiatan seminar, workshop, dan diskusi panel. Mahasiswa dapat menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya konservasi, perubahan iklim, dan dampak perilaku manusia terhadap lingkungan mereka. Mereka juga dapat menggunakan media sosial dan platform-platform digital untuk mengedukasi teman-teman sebaya dan masyarakat luas tentang isu-isu lingkungan yang mendesak. Selanjutnya, ada kegiatan volunteering. Partisipasi dalam kegiatan sukarela atau volunteering adalah salah satu cara bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam konservasi. Mereka dapat bergabung dengan organisasi non-pemerintahan atau komunitas lokal dalam proyek-proyek seperti penanaman pohon, pembersihan pantai, pemantauan satwa liar, dan program rehabilitasi habitat. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap lingkungan. Lalu yang terakhir, ada penelitian dan inovasi. Mahasiswa di bidang ilmu lingkungan biologi atau disiplin terkait dapat berkontribusi melalui meneliti yang berfokus pada konservasi. Penelitian ini dapat mencakup studi ekosistem lokal, penilaian dampak lingkungan dari proyek pembangunan, atau pengembangan teknologi ramah lingkungan. Lalu, hasil penelitian tersebut dapat memberikan informasi yang sangat berharga bagi pengambilan keputusan dan kebijakan konservasi. Lalu, bagian yang terakhir dari penjelasan mengenai konservasi, saya akan menjelaskan karakter-karakter konservasi, mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan. Salah satu karakter utama dalam konservasi adalah keberlanjutan, yang menekankan pentingnya penggunaan sumber daya alam secara bijaksana agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Keanekaragaman hayati juga menjadi karakter sentral yang menggarisbawahi nilai setiap spesies dan ekosistem yang berkontribusi pada keseimbangan lingkungan. Keterhubungan antara manusia dan alam menunjukkan bahwa tindakan kita memiliki dampak langsung terhadap ekosistem, sehingga kita perlu menjaga hubungan yang harmonis. Selain itu, keadilan sosial memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam dan upaya pelestarian dibagikan secara adil, memberikan suara kepada komunitas lokal yang bergantung pada lingkungan. Karakter rasa tanggung jawab mendorong individu untuk menyadari peran mereka dalam menjaga kelestarian alam. Sedangkan integrasi ekologis yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan fungsi ekosistem itu berfungsi secara optimal. Karakter inovasi dan adaptasi mendukung pengembangan solusi baru untuk menghadapi tantangan lingkungan yang terus-menerus berubah, seperti perubahan iklim. Pendidikan juga kesadaran dalam memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang peduli lingkungan. Sementara keharmonisan dengan alam mendorong kita untuk menghargai dan melestarikan keindahan serta keberagaman alam. Yang terakhir, kerjasama dan kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting untuk mencapai tujuan konservasi yang lebih luas. Dengan memahami dan menerapkan karakter-karakter ini, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk upaya konservasi yang efektif dan berkelanjutan. Sekian penjelasan materi konservasi dasar dari matkul pendidikan konservasi. Saya Ebenezer pamit. Terima kasih Ibu Retno.